Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back my channel Noy Redbuff. Selamat datang di channel Noy Redbuff. Sebelum kita bahas tentang apa yang akan aku sampaikan di video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar aku semangat terus untuk bikin video selanjutnya. Oke, kali ini aku akan bahas mengenai tentang peluapan emosi dengan cara yang positif. Kalau kita tahu, emosi itu terbagi bermacam-macam. Ada sedih, kecewa, marah. Ada juga rasa bahagia, rasa bersyukur, dan hal-hal lain yang pernah kita rasakan di dalam hidup ini. Tapi kebanyakan ketika orang kecenderungan berpikir kalau emosi itu langsung to the point ketika orang lagi merasakan rasa amarah, rasa sedih, kecewa, menangis. Jadi orang selalu beranggapan, kok kamu emosional banget sih? Kok kamu emosian orangnya? Nah, di video kali ini aku akan sedikit sharing, tapi aku ini bukan ahli dalam hal psikolog atau hal-hal yang lainnya tentang kesehatan. Aku cuma mau berbagi tips dan juga cara yang mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi atau informasi yang bermanfaat untuk kamu yang dengerin video ini. Oke. Kita akan belajar tentang mengeluarkan emosi. Emosi yang meluap-luap terkadang suka lost control. Kita benar-benar punya situasi dan kondisi yang membuat kita kehilangan akal sehat dan juga kehilangan cara berpikir yang baik dan benar karena terpengaruhnya emosi yang ada di dalam diri kita. Baik itu dalam keadaan mendesak, dalam kondisi yang tidak kita inginkan, kita lepas kontrol dan kehilangan logika atau akal sehat kita. Proses pengeluaran emosi ini disebut katarsis. Katarsis ini banyak penjabarannya di Google. Nah, asal-usul kata katarsis berasal dari Yunani kuno dan diciptakan oleh filsuf Yunani bernama Aristoteles. Mengalami katarsis merupakan proses yang terdiri dari dua bagian, ekspresi emosi yang kuat dan pencapaian wawasan. Bersama-sama dalam hal ini dapat menghasilkan perubahan positif, seolah-olah telah terjadi pembersihan atau pemurnian di dalam diri. Katarsis memungkinkan ketidaksadaran menjadi sadar. Jadi menurut filsuf Aristoteles ini, katarsis itu adalah sebuah metode untuk proses pengeluaran emosi secara yang tadinya tidak sadar menjadi sadar. Cuma di video kali ini aku nggak akan bagaimana detail tentang Aristoteles dan juga penjabaran para ahli yang lainnya juga masih banyak. Tapi aku akan sedikit berbagi karena sharing is caring di video kali ini dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan juga motivasi untuk teman-teman yang lagi nonton video ini. Oke, langsung aja. Keseimbangan emosional ini menjadi modal dalam kita berinteraksi dan bersosialisasi berbagai hal. Baik itu saat kita ada di rumah, di tempat kerja, maupun di lingkungan sekitar. Because kita ini adalah makhluk sosial dan butuh interaksi dengan beberapa orang. Di antaranya baik itu pasangan kita, keluarga kita, teman, atau misalkan atasan kita. Tapi terkadang ada beberapa emosi yang tidak harus diperlihatkan. Misalkan di tempat kerja, atau kita menahan emosi kesal, marah dengan pasangan kita. Nah, hal-hal itu kita nggak boleh memendam terlalu lama. Artinya kita memendam sampah di dalam diri kita sendiri. Maka dari itu wajib kalau kita untuk mencoba proses katarsis yang mungkin bisa membantu kita mendetoks semua pikiran dan energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita. Oke, yang pertama adalah kamu nonton film atau tayangan yang membuat kamu tersadar bahwa hidup ini is beautiful. Kalau misalkan kita lagi ada di tahap menyesali hal yang sudah pernah terjadi atau hal yang sedang kita alami saat ini, kita cari tontonan yang memiliki sebuah kisah seperti rasa bersyukur, orang sedang berjuang dengan penyakitnya, orang sedang memiliki pencapaian dalam hidup dan juga ada rintangan-rintangan yang susah banget dalam situasi peperangan untuk memerdekakan dirinya sendiri. Jadi, dengan kita menonton film yang dengan temanya itu perjuangan hidup, dengan kondisi kita yang saat ini sedang tidak stabil, kita merasa hidup kita stuck, atau kita merasa kita lagi nggak beruntung saat ini, kita nonton film itu salah satu metode untuk mengeluarkan emosi dan juga unek-unek yang ada di dalam diri kita. Kenapa harus film yang berjudulnya selaras dengan apa yang kita rasakan? Bayangkan ketika kita nonton film yang berseberangan, misalkan film action, film-film yang mungkin temanya untuk menghibur
atau film-film petualangan, kita ngerasa itu nggak relate sama apa yang kita rasakan. Tapi ketika kita lagi down saat ini, kita menonton film yang perjuangan hidup temanya gitu ya, dengan kesusahannya dia, proses dia berjuang untuk hidup, kita ngerasa punya energi baru, dan secara tidak langsung itu mengeluarkan emosi-emosi dan pikiran negatif ketika kita fokus menonton film itu. Itu metodenya ya, metode pengeluaran emosi secara positif. Yang tadinya kita tidak sadar, kita punya unek-unek. Setelah kita proses 1 jam atau 2 jam nonton film itu, kita punya salah satu pengertian dan mindset baru bahwa hidup yang kita alami ini, takdir yang kita jalanin ini sekarang adalah yang terbaik. Karena masih ada loh momen-momen orang lain yang dikisahkan dalam film dengan struggle dan masalah-masalah yang banyak yang mungkin kita belum tentu bisa ada di posisi mereka. Nah, itu yang pertama. Next, yang kedua adalah untuk mendengarkan musik. Musik itu adalah salah satu sarana kita mendapatkan energi yang lebih fresh dan juga kita mengeluarkan unek-unek dan juga emosional yang ada di dalam diri kita. Musik-musik meditasi, musik-musik yang relate dengan apa yang kita sedang jalani sekarang, situasi yang ada dalam hidup kita nih, itu akan membantu kita mengeluarkan rasa sakit, sedih, kecewa. Kalau misalkan aku lihat ya komen-komen netizen di beberapa postingan, dulu lagunya Bondan tuh sering dinyanyiin, tapi sekarang udah tahu artinya. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Nah, arti dengan kalimat lirik musik itu akan memberikan kita salah satu angin segar. Oh iya ya, ya udah, ketika hal yang tidak terjadi dan harapan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan kita dengerin musik yang relate, yang sesuai dengan kondisi kita, ya udah gitu, kita akan punya pemahaman dan juga punya energi baru. Oh ya sudah, perlahan energi itu akan keluar sendiri, emosional unek-unek itu akan keluar sendiri. Oke, next, yang ketiga itu adalah bercerita. Ketika kita punya sebuah history di masa lalu atau saat ini yang berat banget, yang kita nggak tahu harus gimana menyelesaikannya, bercerita adalah salah satu cara untuk mengeluarkan energi dan pikiran-pikiran negatif. Memang energi itu nggak kelihatan guys, nggak ada bentuk, nggak ada harumnya gimana. Tapi dengan kita bercerita, beban-beban yang ada di pikiran kita, yang kita rasanya berat di kepala, berat di punggung gitu ya, itu akan berangsur-angsur mengurangi beban yang ada di diri kita. Cari teman atau cari orang yang benar-benar bisa dipercaya. Kita cerita bagaimana kita merasa kecewa, kita cerita bagaimana kita merasa sedih, kita cerita hal-hal yang bikin kita kesal. Itu adalah salah satu metode katarsis bagaimana kita mengeluarkan emosional dengan hal yang positif. Nah, kenapa dikatakan hal yang kita keluarkan itu positif dengan bercerita? Karena kita tidak meledak-ledak, kita tidak teriak-teriak, tidak marah-marah. Itu merupakan hal yang aman dalam pengeluaran energi. Oke, next, selanjutnya adalah dengan menulis. Nah, menulis itu sering banget dilakukan waktu kita TK dan kita SD. Orang-orang anak-anak TK sering banget ketika dikasih pelajaran sama guru TK, itu dengan tulisan-tulisan yang berwarna. Nah, tulisan-tulisan berwarna ini memperlihatkan sebuah keceriaan, sebuah harapan. Artinya, kalau misalkan kita merasa nulis doang di handphone juga bisa, tapi nulis dengan pena atau pulpen itu bisa menterapi kita untuk mengeluarkan emosi negatif yang ada di diri kita. Dengan tulisan-tulisan yang berwarna atau pulpen-pulpen yang berwarna, warna merah, hijau, kan ada tuh satu pulpen yang banyak warnanya ya. Nah, metode ini dipercaya bisa mengeluarkan unek-unek rasa kesel. Kalau kita dulu pernah ngalamin zaman-zamannya booming-boomingnya diary atau binder. Nah, diary itu kan biasanya suka ada yang digembok ya, pakai kunci. Jadi masa kecil itu adalah sesuatu yang jarang banget kita bisa rasakan saat ini. Karena ketika kita nulis, kita cuma bisa nulis di handphone. Atau misalkan kita bisa voice note sekarang dengan kemajuan teknologi saat ini. Tapi percayalah guys, kalau misalkan metode menulis ini adalah salah satu metode yang bisa mengeluarkan energi negatif dan juga hal-hal yang bikin kita kesal. Aku pernah waktu dalam posisi kesal sama situasi yang aku hadapi, aku pernah nulis tuh dengan kalimat-kalimat yang negatif gitu, kalimat-kalimat yang kasar aku tulis di situ. Nah,
besoknya atau lusanya ketika aku lihat tulisan itu, aku baca ulang, ternyata lucu juga ya, aku pernah ngerasain ini. Jadi secara tidak sadar kita mengeluarkan itu dengan tulisan-tulisan yang ada di buku. Jadi kita mentransfer energi yang ada di dalam diri kita ke sebuah tulisan itu. Nah, kalau misalkan kalian mikir, emang bisa ya? Ilmiahnya mana? Penelitiannya mana? Ini sih pengalaman aku dan juga orang-orang sekitar aku. Kalau kamu pengen mencoba, silahkan. Dan kalaupun kamu ngerasa ini kayaknya nggak make sense, nggak masuk logika kamu, ya udah nggak apa-apa. Dan yang terakhir ini adalah salah satu memanfaatkan situasi yang lagi nggak enak banget, tapi kita bisa aman. Dalam situasi aman tuh mengontrol diri kita biar nggak lost control, biar nggak berbuat di luar logika. Kita hubungi atau kita daftar curhat dan juga konsultasi dengan orang-orang ahli psikolog atau enggak orang-orang yang ahli di bidangnya, yang nggak ada keterkaitan dengan kamu, yang dia bisa nolong kamu, dia bisa mengatasi stres dan juga depresi yang kamu alami. Kita memang butuh orang-orang itu di hidup kita. Kalau kita ngerasa badan kita lagi nggak baik-baik aja. Aku sendiri, aku itu punya 3 orang-orang yang ahli di bidang psikolog dan juga orang-orang yang ahli di bidang astrologi. Aku selalu berbagi cerita tentang kisah aku. Itu adalah orang-orang yang dapat aku percaya. Karena pengalaman aku ketika aku cerita sama saudara jauh, sama orang-orang yang aku percaya, dan ternyata cerita aku tuh nyampe. Jadi entah kenapa orang-orang itu dengan mudah menceritakan kembali apa yang aku sampaikan kepada orang lain lagi. Padahal sudah dikasih tahu jangan bilang siapa-siapa. Tapi ternyata dibilangin di belakang aku, dan itu bukan 1-2 orang aja. Ada 3 orang yang menyampaikan cerita aku. Dan aku rasa ya sudah cukup tahu ya. Karena balik lagi, ternyata kita butuh orang-orang profesional yang meng-guide, yang mengarahkan kita untuk kita bisa cerita dengan orang yang tepat. Karena mereka tidak kenal dengan lingkungan kita, mereka hanya kenal dengan kita, itu pun sekilas aja kan. Apalagi mereka benar-benar profesional di bidangnya. Pasti mereka lebih mampu untuk mengatasi dan menjaga profesionalitas dalam bekerja dan menjaga cerita-cerita para kliennya atau pasiennya itu. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk kamu. Kalau ada pertanyaan boleh komen or DM aku di Instagram @noiredbuff. Thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye!